Assalamualaikum Bu Sadriani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, sehat. Sesuai dengan yang telah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, bahwa nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Sebelum melakukan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti pada saat Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan mensupervisi Ibu, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan? Tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami proses fotosintesis, dan siswa juga mampu menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tersebut. Iya, itu sangat bagus ya Ibu ya. Yang kedua, di sini saya akan menanyakan nanti pada saat saya akan mensupervisi Ibu, area pengembangan mana yang akan Ibu kembangkan? Di sini ada di bagian pendahuluan, kegiatan inti, di area mana yang akan Ibu? Di area bagian inti. Iya, berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang tadi Ibu sebutkan, Iya. Ada berapa berarti tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis, siswa mampu memahami proses fotosintesis, dan siswa juga mengetahui apa yang dihasilkan dari fotosintesis itu sendiri. Iya, luar biasa. Berarti nanti di saat pada melakukan pembelajaran di sini adalah penekanan ketercapaian yang akan dilakukan siswa, Ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya pada saat nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas, rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan terkait pembelajaran pada hari tersebut apa Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Iya, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang telah kita pelajari ya. Media yang akan Ibu gunakan? Medianya saya gunakan wadah untuk membuat percobaan. Selanjutnya buku pelajaran, juga LKPD. Iya, berarti itu adalah perlengkapan yang kita perlukan pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Cuma di sini saja percakapan pra observasi kita. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Sadriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mafira. Akan Kasih. Azam Bilal. Faida Anaila. Datang. Irfan Maulana. Ya, Emrizki. Mafira. Mikaila. Muhammad Al-Muzani. Muhammad Habibi. Ya. Muhammad Nova. Kurtubi masih sakit ya. Rizky Ramadan. Muhammad Rizky. Muhammad Sultan. Najwa Maulida. Ya. Najwatul Mafira. Nazila Humaira. Rizka Syakira. Risha. Siti Aminah. Ya. Sultan. Sakina. Tidak datang. Siba. Taju Suki. Maya. Maya, ya. Zahwatul Akila. Muhammad Rafiki. Muhammad Zafran Azizi. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi sebelum kita belajar tentang fotosintesis, kita juga sudah pernah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Siapa yang masih ingat apa saja yang menjadi bagian dari tumbuh-tumbuhan? Ada buah, ya, bagus. Jadi masih ingat semua ya? Ya. Bagus. Sekarang kita belajar fotosintesis. Kamu buka bukunya halaman 8. Nah, coba buka bukunya halaman 8 semua. Berapa? Sudah dapat semua dong? Nah, sekarang untuk kamu kelompok 1 coba dibaca sebentar suaranya yang besar. Kelompok 1 Najwa ya. Baca. Ya. Yang lain disimak nanti ibu suruh sambung dibacanya. Proses paling penting di bumi. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Makanannya berusia. Proses dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu dia memerlukan sinar matahari, memerlukan karbon dioksida, dan memerlukan air supaya bisa berfotosintesis. Apa yang dihasilkan dari fotosintesis adalah oksigen dan makanan. Ya, jadi oksigen itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk apa oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup? Iya, untuk bernafas. Di dunia ini ada berapa macam makhluk hidup? Ibu mau tanya. 2 macam ya. Manusia sama hewan. Jadi manusia sama hewan itulah dia makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sudah disediakan oksigen dan makanan oleh tumbuhan. Kambingnya dimakan oleh singa. Jadi seperti itu, sehingga terjadilah rantai makanan. Kalau manusia apa saja yang dimakan? Tumbuh-tumbuhan juga dimakan oleh manusia. Hewan juga dimakan oleh manusia, ya. Nah, jadi seperti itu. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan dan memakan hewan. Bisa dipahami ya? Bisa. Apa contoh manusia makan tumbuh-tumbuhan? Sayuran. Ada lagi? Buah, ya bagus. Makanan pokok manusia itu apa? Nasinya dari beras. Berasnya dari padi. Padinya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan
Ya, karena tumbuh-tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dari mana datang karbon dioksida? Dari asap motor. Dari mana lagi? Dari asap pabrik. Ada lagi? Dari asap mobil. Dari napas yang kita keluarkan. Iya, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuh-tumbuhan mereka memerlukan karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Ya, bagus. Jadi di sini kita coba kamu lihat buku kamu halaman 9. Inilah dia proses terjadinya fotosintesis. Coba dibuka bukunya semua. Lihat. Di mana terjadi fotosintesis? Di daun. Ada yang terjadi, ada pohon untuk buat fotosintesisnya di batang? Tidak, dia di daun. Daun itu memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis. Jadi fotosintesisnya dilakukan di siang hari. Bisa dilakukan di malam hari? Bisa. Kenapa? Di siang hari ada sinar matahari. Kalau malam hari tidak ada sinar matahari, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis di malam hari. Malam hari semuanya tidur ya. Manusia tidur, hewan tidur, tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa melakukan fotosintesis ya. Jadi kamu sudah lihat, kamu sudah baca, kamu sudah dengar penjelasan ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang fotosintesis? Tak mau ditanya, udah bisa semua? Udah. Kalau udah boleh tanya sekarang. Kalau mau lupa. Apakah fotosintesis bisa dikerjakan atau bisa dilakukan pada malam hari? Bisa? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada sinar matahari di malam hari. Oke, benar ya? Kelompok 2 sekarang jawab pertanyaan ibu. Apakah tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air bisa melakukan fotosintesis? Bisa. Bisa ya? Selama sinar matahari dapat menembus air. Contoh tumbuhan yang hidup di dalam air itu apa saja? Oh, rumpun ibu. Ya. Lalu belum. Apalagi rumput laut. Ada lagi enceng gondok. Apalagi tumbuhan yang hidup dalam air? Bunga teratai. Ada lagi yang hidupnya dalam air? Oh, ini melati air. Nah, cantik-cantik dia ya. Jadi walaupun dia hidupnya dalam air, dia tetap bisa berfotosintesis ya. Jadi sekarang ibu bagikan lembar kerja untuk kamu. Ya, kita kerjakan lembar kerjanya. Jadi kamu jawab lembar kerja. Nanti setelah itu kita lakukan percobaan. Oke, sekarang kita lembar kerjanya untuk kamu jawab dulu soalnya dari nomor 1 sampai 10. Nanti yang esainya ini jawablah pertanyaan berikut. Kita buat dulu percobaan, baru kita jawab soal yang ini. Ya. Sekarang tugas kamu jawab dulu soalnya dari 1 sampai 10. Nanti kita buat percobaan untuk kita jawab soal 1 sampai 5. Coba dikerjakan.
melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi sekarang Ibu Sudari, kita baca doa dulu bersama. Kita baca Al-Fatihah. Ya. Mulai ya. Al-Fatihah. Akhiri pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, pada hari ini kita punya kesempatan untuk berjumpa lagi setelah kemarin kita sudah melakukan 2 sesi ya kegiatan. Yang pertama yaitu pra-observasi dan yang kedua observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan tindak lanjut ke depannya seperti apa dan bagaimana kegiatan yang kita lakukan semakin membaik. Adapun tujuan pasca observasi pada hari ini adalah untuk berbenah diri, mengevaluasi dan berefleksi sejauh mana kegiatan yang telah kita lakukan. Kemarin saya sudah melihat dan sudah masuk di kelas Ibu, sudah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu? Senang, Ibu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat banyak perubahan dari siswa-siswa saya menuju ke arah yang lebih baik. Iya, luar biasa Ibu ya. Dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, adakah hal-hal yang sudah membaik dan apakah ada yang perlu ditingkatkan? Saya lihat sudah ada yang baik dari yang sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana itu diskusi kelompok. Sekarang saya terapkan dengan pembelajaran diferensiasi, sudah ada pembelajaran kelompok dan tutor teman sebaya. Iya, luar biasa. Berarti dengan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita membuat kegiatan siswa semakin siswa ini semakin termotivasi untuk belajar ya. Iya. Luar biasa yang Ibu lakukan. Di sini kalau ada skala dari penilaian dari 0 sampai 100, kira-kira Ibu di posisi mana sekarang? Kalau yang saya harapkan skalanya sudah meningkat dari 70 sampai 80 yang saya rasakan. Iya, berarti peningkatan yang sangat baik ya. Di sini adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya? Tentu Ibu, saya melihat sudah ada peningkatan dan saya akan berupaya untuk lebih meningkatkan lagi. Karena pembelajaran diferensiasi ini saya motivasikan dengan pembelajaran PSE. Jadi di situ siswa selain mereka bisa berkolaborasi, mereka juga akan saling menghargai sesama teman, sehingga terjadi pembelajaran yang menyenangkan di antara siswa. Jadi sekali berarti di antara sesama semua ini sudah ada kolaborasi ya Bu? Iya.
Berarti apa rencana Ibu ke depannya? Rencana ke depan selanjutnya saya akan menerapkan seperti itu terus dan akan meningkatkan pembelajaran supaya murid-murid kita bisa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Ya, apalagi tadi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini melatih siswa ya Bu ya. Iya. Mereka untuk lebih baik. Eh, Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya, ini kapan yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan sebelum saya mengevaluasi kepada mereka. Jadi saya terapkan terlebih dahulu, baru nanti setelah itu saya memberikan evaluasi kepada mereka. Berarti kita kalau ini pasti membuat perencanaan lebih dahulu. Kemudian baru kita melakukan evaluasi dan pembelajaran di kelas ya. Sejauh mana sudah pembelajaran yang kita harapkan ini meningkat ya. Iya. Untuk kedepannya komitmen Ibu tentang pembelajaran di kelas. Saya akan meningkatkan terus komitmen saya supaya mereka siswa-siswa kita bisa belajarnya lebih terarah, lebih menyenangkan dan bisa berkolaborasi di antara sesama siswa. Ya, itu adalah harapan kita supaya murid kita semuanya bergerak aktif untuk belajar, tidak hanya beberapa ya. Berarti dengan kita melakukan pembelajaran diferensiasi ini ada peningkatan. Ada. Kemauan dari si murid ini untuk belajar. Iya, itu meningkat saya lihat. Karena kita selain mengajar juga bisa memahami bagaimana karakteristik per siswa. Jadi kita arahkan mereka dan memberi evaluasi pun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena murid memiliki bakat dan Yang berbeda-beda. Terlihat dari kemarin saya lihat pada saat Ibu melakukan pembelajaran di situ Ibu melakukan dengan kenyataan ya, nyata ya, dengan membawa siswa keluar mereka mempraktekkan apa ya? Langsung ya, percobaan. Iya, melakukan percobaan gitu ya. Berarti siswa langsung melihatnya. Cuman itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Maaf telah mengganggu waktu Ibu dan terima kasih juga kepada